4506. Saat kaki Long Chen terbanting ke bawah, pria jelek itu bergoyang sekali ke kiri dan ke kanan, meninggalkan banyak bayangan, menyebabkan tendangan Long Chen secara misterius meleset dari sasarannya. Saat dia hendak melancarkan serangan balik dengan benderanya, tangan Long Chen dengan kejam memukul wajahnya. Bang! Pria jelek itu bisa menghindari kaki Long Chen tetapi tidak bisa menghindari tamparan wajahnya yang aneh namun kuat. Alhasil, kepala pria jelek itu meledak. Tamparan Long Chen luar biasa kuatnya, memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan gunung dalam sekejap. Namun, yang mengejutkan Long Chen adalah bahkan setelah kehilangan kepala, tubuh pria jelek itu tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan atau jeda. Tubuh tanpa kepalanya masih mengendalikan bendera ungu untuk membungkus dirinya, dan keduanya menghilang. Saat dia menghilang, 3 klon lainnya jelas sedikit menguat. Melihat adegan ini, Long Chen menghela nafas dalam hati. Bahkan dengan serangan semacam ini, dia tidak mampu melenyapkan salah satu klon pria jelek itu. 3 klon yang diblokir Huo Linger tiba-tiba menyelimuti dirinya dengan bendera ungu juga. Dalam sekejap, aura mereka lenyap, dan mereka mampu mengabaikan penghalang api Huo Linger. Boom! Di sisi lain, Lei Linger terlibat dalam pertarungan sengit dengan klon awal. Petir yang mengamuk menciptakan riak-riak yang merusak, dan awan jamur raksasa meletus, menyelimuti langit. Long Chen dan Huo Linger segera bergegas mendekat. Pria jelek itu telah mengingat semua klonnya, mengkonsolidasikan kekuatannya yang tersebar. Jelas sekali dia bermaksud membunuh Lei Linger. Untungnya, Lei Linger masih ingat kata-kata Long Chen. Jika dia tidak percaya diri untuk bisa melenyapkan targetnya, dia harus menahan diri sedikit, menunggu untuk memberikan pukulan telak pada targetnya. Ketika pria jelek itu mencoba membunuh Lei Linger, dia akhirnya harus mempertaruhkan segalanya dan melepaskan seluruh kekuatannya dalam ledakan liar. Pria jelek itu sudah lama menyadari bahwa Lei Linger adalah roh petir, bukan manusia. Namun, dia tidak mengira kecerdasannya begitu tinggi sehingga dia bisa menyembunyikan kekuatan aslinya dengan mahir. Tepat ketika dia yakin dia telah mengungkap kekuatan sebenarnya dan hendak melancarkan serangan fatal, dia menyadari bahwa dia baru saja menendang papan besi. Pedang petir Lei Linger berbenturan dengan senjatanya, memicu 2 semburan energi dahsyat yang menghancurkan dunia di sekitar mereka. Pria jelek itu batuk darah dan terlempar ke belakang. Dia terkejut saat menyadari bahwa dia telah ditipu oleh tubuh spiritual. Dia dirugikan dalam bentrokan itu. Selanjutnya, sekarang Long Chen dan Huo Linger bergegas ke arahnya. Lumayan, tapi aku tidak akan menemanimu lagi. Aku akan membawa kepalamu ke jalan menuju surga ke-9. Long Chen, Huo Linger, dan Lei Linger menyerang pria jelek itu dari semua sisi, tetapi dengan bendera ungu yang bergetar, kekosongan berputar, dan dia menghilang. Serangan mereka saling bertabrakan, membuat ketiganya tercengang saat pria jelek itu berhasil menghindari serangan gencar mereka. Ekspresi Long Chen menjadi gelap karena frustrasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Ruang angkasa berada dalam kekacauan. Bagaimana dia bisa berteleportasi? Lei Linger mengertakkan gigi. Dalam bentrokan itu, dia jelas telah melukai pria jelek itu, tetapi pria jelek itu masih bisa melarikan diri. Lei Linger dan Huo Linger sama-sama mengalami depresi, terutama Huo Linger. Pria jelek itu licin seperti ikan lumpur. Huo Linger ingin melawannya secara langsung, tetapi dia tidak memberinya kesempatan. Memiliki semua kekuatan itu dan tidak bisa menggunakannya membuatnya menjadi gila. Bendera ungu itu telah mengumpulkan darah esensi ras darah ungu dari generasi ke generasi, jadi bendera itu mengandung kemampuan surgawi mereka sejak zaman dahulu kala. Kami tidak mengenal banyak dari mereka. Setidaknya, kami tahu energi jiwa es Anda dapat menahannya. Lain kali, dia tidak akan seberuntung itu, Long Chen menghibur. Meskipun itu yang dia katakan, sebenarnya, dia juga sangat tidak senang. Jika dia tidak perlu menghibur mereka, dia sudah lama mulai mengumpat. Aspek paling tercela dari pria jelek itu adalah dia menggunakan kekuatan darah ungu untuk melawan keturunan ras darah ungu, membuat Long Chen mengertakkan gigi. Pada saat yang sama, Long Chen merasa ketika berbicara tentang kemampuan mengerikan ras darah ungu, dia hanya melihat puncak gunung es. Bendera itu baru saja menyerap darah ungu namun sudah menjadi senjata yang menakutkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan, kekuatan macam apa yang dimiliki oleh ahli asli ras darah ungu. Di depan bendera ungu ini, darah ungu Long Chen menjadi gelisah, mengganggu konsentrasinya. Ini jelas berdampak pada dirinya. Long Chen mengetahui hal ini sebagai hasil resonansi garis keturunan. Itu memberinya dorongan untuk segera menghancurkan bendera itu dan membebaskan kekuatan tersegel dari darah ungu di dalamnya. Ini adalah senjata yang dibuat khusus untuk digunakan melawan anggota ras darah ungu, sama seperti pedang aneh itu. Mereka berdua mengganggu Long Chen, membuatnya tidak bisa mengeluarkan kemampuan penuhnya melawan para ahli Life Hunter. Aku perlu belajar cara menyegel darah violetku untuk sementara. Kalau tidak, kalau jadi kacau, itu akan mempengaruhi saya. Long Chen tidak dapat menemukan cara efektif untuk melawan aspek ini. Oleh karena itu, Long Chen harus menyegel darah ungunya,
atau dia akan selalu dirugikan setiap kali dia melawan ahli pemburu kehidupan. Pria jelek itu jauh lebih kuat dari ahli ras Life Hunter sebelumnya. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Yang paling penting, dia bahkan lebih terampil dan merupakan pembunuh yang lebih hebat. Sejak awal, dia belum mengeluarkan kekuatan Doyen aslinya. Dengan kata lain, kali ini hanya serangan menyelidik. Terlebih lagi, meskipun pria jelek itu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan Leilinger, hal itu pada akhirnya tidak terlalu mempengaruhinya. Lukanya ringan, dan alih-alih menggunakan energi Dao Surgawi untuk penyembuhan, dia memilih melarikan diri. Ini menunjukkan kehati-hatiannya dan menandai dia sebagai lambang seorang pembunuh. Dia sangat kuat dan terampil, tidak membiarkan siapapun memahami kelemahannya, pastinya menjadi sumber frustrasi bagi Long Chen. Dari awal serangan hingga kemundurannya, dia tidak mengakui bahwa dia adalah ahli nomor 1 di Provinsi Surgawi, Ying Tian. Ini bertujuan untuk secara sengaja memberikan tekanan psikologis pada Long Chen. Meskipun demikian, Long Chen yakin bahwa pria jelek itu adalah ahli nomor 1 di Provinsi Surgawi. Kepastiannya berasal dari intuisinya sebagai pakar puncak. Namun level doyen pria jelek itu tetap menjadi misteri karena dia tidak pernah menggunakan kekuatan doyen miliknya. Pria jelek itu tidak hanya menyembunyikan kekuatan doyennya, tapi dia juga menahan diri untuk tidak mengungkap seni pembunuhan terbaik dari ras pemburu kehidupan. Meskipun Long Chen berhasil menemukan kelemahan tertentu dalam teknik cloningnya, itu hanya sebagian pemahamannya. Long Chen bahkan tidak berani mengatakan apakah kelemahan yang dia pahami itu nyata atau hanya umpan yang dibuat oleh lawannya. Singkatnya, pria jelek itu sangat menakutkan. Setelah dia pergi, Long Chen menatap ke langit, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Tanpa ragu, Long Chen melesat ke atas menuju langit, mirip bintang jatuh. 4507. Pada titik tertentu, pusaran raksasa itu menyusut. Jika ditutup, Long Chen bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Selama konfrontasi Long Chen dengan pembunuh jelek itu, pusarannya mulai berkontraksi. Namun, karena asyik dalam pertempuran, dia tidak menyadari perubahan pusarannya. Saat ini, semua ahli junior dari Darklight Heaven telah masuk, meninggalkan Long Chen sebagai satu-satunya individu yang belum melewatinya. Oleh karena itu, dia mendorong sayap kunpengnya hingga batasnya saat dia bergegas menuju pusaran. Pembukaannya kini hanya selebar beberapa mil dan hampir ditutup. Untungnya, Long Chen cukup cepat, dan saat hendak menutup, Long Chen menyerbu masuk dan menghilang. Kekuatan hisap yang kuat menarik Long Chen ke saluran spasial, dan Long Chen melihat lautan berbintang yang tak berujung di hadapannya. Garis-garis cahaya bintang terbang melewatinya. Long Chen merasa seperti memasuki saluran ruang waktu. Namun, dia juga merasakan tekanan mengerikan menimpa dirinya dari segala arah. Betapa penuh kebencian. Long Chen merasa terjepit, tulangnya berderit. Energi ruang waktu yang menekannya begitu kuat hingga darah mulai mengalir dari mata, hidung, dan mulutnya. Long Chen langsung teringat pada pembunuh itu. Dia curiga si pembunuh mengetahui rahasia saluran ini dan dengan sengaja menghentikan Long Chen untuk membuatnya menderita tekanan yang mengerikan ini. Petik 2. Long Chen meraung. Energi spasial yang menakutkan begitu kuat hingga dia merasa seperti akan meledak. Pembuluh darah berdenyut di dahinya saat dia menahannya. Pada akhirnya, Long Chen mendapati dirinya terjerat dalam rencana pria jelek itu. Terkejut dan marah, dia bertanya-tanya apakah pria licik itu benar-benar mengatur seluruh skenario. Jika dia benar-benar merencanakan semua ini, dia benar-benar menakutkan. Hal ini menunjukkan bahwa dia mungkin belum melepaskan setengah dari kekuatan aslinya, dan dia cenderung menggunakan kecerdasan untuk mengalahkan lawan-lawannya. Sejak dia menyerang, dia telah membuat rencana untuk menempatkan dirinya pada posisi yang tidak ada duanya. Keterampilan liciknya berjalan cukup dalam. Saya tidak bisa. Di bawah tekanan ini, kulit Long Chen menjadi merah, dan sisik emas serta tanda astral muncul di sekelilingnya. Darah ungu, darah naga, dan darah tertinggi 7 warnanya otomatis hidup, secara naluriah aktif untuk melindunginya. Jelas, Long Chen sudah berada di ambang kematian, dan respons instingnya adalah melawan dengan segenap kekuatannya. Saat Long Chen merasa dia tidak tahan lagi, saluran ruang waktu meledak. Setelah itu, tekanan mengerikan itu lenyap. Saat pecahan ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan, Long Chen melesat seperti bintang jatuh, memasuki dunia baru. Boom! Long Chen bertabrakan dengan gunung, menyebabkannya bergetar saat debu dan kotoran bertebaran di udara. Long Chen tertanam di tebing yang terbuat dari batu berwarna darah. Bahkan setelah dia menabraknya, batu itu tetap utuh setelah benturan. Long Chen, bagaimanapun, memuntahkan darah, menanggung dampak tabrakan yang kuat. Tebing ini sangat sulit, dampaknya mengguncang organ Long Chen, dan bintang berputar di matanya. Long Chen kaget, tebing macam apa yang begitu kuat? Saat Long Chen masih pusing, raungan yang menggetarkan terdengar, dan Long Chen melihat kerah hitam raksasa di depannya. Binatang iblis ini tidak terlalu besar, tingginya hanya beberapa puluh meter.
Namun, aura mengamuknya membuat tulang punggung Long Chen merinding. Niat membunuh yang brutal meledak saat ia menerjang ke arah Long Chen, kakinya mengeluarkan suara ledakan yang menusuk telinga saat ia melangkah melintasi kehampaan. Sial, bagaimana aku bisa seberuntung ini? Long Chen akan batuk darah karena marah jika terus begini. Baru saja memasuki dunia ini dan masih terluka parah, dia kini mendapati dirinya menghadapi kera hitam tingkat Sein. Ki darah kera hitam ini mengandung ki yang terpencil, menunjukkan bahwa ia adalah spesies kuno yang sangat terpencil. Bahkan dengan semua yang Long Chen pelajari, dia tidak dapat mengenali apa sebenarnya itu. Namun, ki darahnya yang mengerikan jauh lebih kuat daripada kekuatan Sein pada umumnya. Karena Long Chen hampir terbunuh oleh tekanan saluran spasial, dia tidak berani melawannya sekarang. Bahkan dalam kondisi terbaiknya, dia tidak akan berani melawan binatang buas tingkat Sein yang begitu kuat, apalagi ketika dia terluka parah. Sayap kunpengnya melebar, dan dia melesat seperti bintang jatuh. Boom! Long Chen baru saja melarikan diri ketika kera hitam itu menabrak tebing, menghancurkannya. Sinar cahaya surgawi yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tebing seperti kembang api. Melihat pemandangan ini, mata Long Chen hampir keluar dari rongganya. Itu adalah deposit logam abadi tingkat Sein. Tidak heran tebing itu begitu kokoh, di dalamnya terdapat deposit biji tingkat Sein. Meskipun Long Chen tidak memiliki pengetahuan untuk membedakan berbagai biji, auranya saja menunjukkan bahwa itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Saat ini, kera hitam membuka mulutnya. Dunia menjadi gelap ketika bola berwarna darah muncul di mulutnya. Ketika bola itu diarahkan ke Long Chen, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak. Seluruh dunia seakan membeku di sekelilingnya. Kera hitam itu sangat kuat sehingga bisa mengendalikan seluruh ruang ini. Di sini, Long Chen menjadi tidak lebih dari target hidup. Boom! Bola berwarna darah itu melesat ke arah Long Chen. Karena dia tidak punya tempat untuk lari, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Namun, jika dia memblokir serangan binatang buas tingkat Sein, itu tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Long Chen hendak memanggil kuali bumi. Meskipun Earth Cauldron tidak terkalahkan terhadap serangan fisik, melawan kemampuan surgawi, efeknya tidak begitu bagus. Long Chen tidak tahu apakah dia bisa memblokir serangan ini. Tanpa diduga, Leilinger terbang keluar dari ruang kekacauan utama dan memanggil lautan petir di sekelilingnya. Kakak Long Chen, serahkan ini padaku. Tiba-tiba, Long Chen bertukar tempat dengan Leilinger. Hati-hati, Long Chen berteriak. Saat itu, Leilinger diledakkan berkeping-keping oleh bola itu. Bahkan seseorang sekuat Leilinger tidak mampu menahan serangan binatang buas tingkat Sein. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Di dalam lautan petir, sosok Leilinger mengembun kembali. Sudah jelas bahwa dia benar-benar kuat. Dia aman dan sehat. Ayo lari. Huo Linger juga muncul. Bersama dengan Long Chen, mereka menatap kera hitam itu dengan gugup. Kami tidak bisa lari. Itu sudah terkunci pada saya. Yang bisa kita lakukan hanyalah membunuhnya. Long Chen mengertakkan gigi, dan cahaya kejam muncul di matanya. 4508. Boom. Memegang pedang petir, Leilinger berulang kali menebas kera hitam itu, memaksanya mundur. Pedang petir ini terbuat dari rune esensinya. Lagi pula, pedang liar yang dia dapatkan saat itu tidak bisa mengimbangi kekuatannya. Kekuatan Leilinger benar-benar menakutkan. Bahkan melawan binatang iblis tingkat Sein, dia masih bisa melakukan perlawanan. Berbeda dengan pertemuan dengan ahli Life Hunter, pertarungan ini merupakan pertukaran kekuatan secara langsung. Tidak akan ada situasi canggung yang menghalangi Leilinger melepaskan kekuatan penuhnya melawan lawannya. Bersembunyi di balik gunung, Long Chen mengamati Leilinger dalam pertempuran, mengukur kekuatan kera hitam itu. Itu jelas hanya binatang iblis. Bagaimana bisa begitu kuat, gumam Long Chen. Ini adalah pertarungan ketujuh Leilinger melawan kera hitam. Dia dan Huo Linger bergiliran menentangnya untuk memberi waktu bagi Long Chen untuk pulih. Huo Linger sedikit lebih lemah dari Leilinger. Namun, kera hitam itu sepertinya tertahan oleh apinya, jadi dia lebih unggul. Leilinger dan Huo Linger akan bertukar posisi setelah bertarung demi waktu pembakaran dupa. Kera hitam melihat Long Chen sedang mempermainkannya dan mencoba menyerangnya beberapa kali, tetapi selalu dihentikan oleh Leilinger dan Huo Linger. Itu tidak dapat melukai Long Chen sedikit pun. Yang membuat kera hitam paling tidak berdaya adalah ia hanya bisa terus bertarung seperti ini. 8 jam telah berlalu, namun auranya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Long Chen tercengang. Kera hitam ini adalah binatang iblis, tingkat keberadaan terendah di dunia abadi. Namun, ia mampu tumbuh hingga tingkat yang mengerikan di tempat ini. Untungnya, meski kuat, kecerdasannya masih sangat rendah. Inilah sebabnya Long Chen tidak lari tetapi memilih untuk bertarung. Ini adalah dunia yang misterius, dan tidak ada yang tahu berapa banyak bahaya yang menantinya. Jika dia berlari secara acak, dia bisa bertemu dengan binatang yang lebih kuat. Namun, jika dia bisa membunuh binatang ini, dia akan menguasai tanahnya.
maka dia akan aman untuk sementara. Saat ini, Huo Linger maju, dan Lei Linger mundur. Nyala api membumbung tinggi, diiringi nyanyian suci, saat Huo Linger dan kera hitam terlibat dalam pertarungan yang seimbang. Long Chen merasa lega mengetahui bahwa Lei Linger dan Huo Linger memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Sein. Kalau tidak, itu akan berbahaya baginya. Melawan kera hitam itu, dia tidak memiliki kepercayaan diri sedikitpun untuk menang. Namun, Long Chen penasaran bahwa meskipun kera hitam itu melawan Huo Linger dan Lei Linger, niat membunuhnya terkunci erat pada dirinya. Dia tidak tahu bagaimana cara melakukan hal itu. Menurut alasannya, tidak peduli seberapa kuat binatang iblis ini, kecerdasannya masih terbatas. Itu tidak bisa secara akurat menempatkan kunci mental atau spiritual. Namun, ketidakmungkinan ini sempat terlintas di benaknya. Apakah itu kunci garis keturunan? Apakah dia merasakan darah naga di tubuhku? Long Chen tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Setelah dia memikirkan hal ini, hatinya bergetar. Jika itu benar-benar masalahnya, itu akan merepotkan. Sebagai kaisar dari semua binatang, ketika naga itu kuat, semua binatang tunduk padanya, tidak berani untuk tidak patuh. Namun, ketika naga itu lemah, itu seperti spirit pil berjalan, obat ampuh untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Itu terutama benar jika menyangkut binatang iblis dan binatang iblis ini. Setetes darah esensi naga sejati berpotensi menyebabkan mutasi, mengubah mereka menjadi spesies yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kuat. Di dunia ini, banyak spesies yang keberadaannya berasal dari ras naga. Namun, hanya setengahnya yang merupakan hasil perkawinan antara ras naga dan ras lainnya. Separuh lainnya adalah spesies bermutasi yang telah melahap esensi darah ras naga, menjadi spesies yang sepenuhnya baru. Misalnya saja ras naga bumi. Mereka sebagian besar adalah hasil dari suatu spesies yang memakan darah sari naga dan bermutasi. Jika asumsi Long Chen benar, maka alasan kera hitam mengunci dirinya adalah karena ia haus akan darah esensinya, ingin melahap darah naganya dan bermutasi. Setelah mencapai titik ini dalam pikirannya, Long Chen ketakutan. Sungguh beruntung dia tidak berlarian sembarangan setelah diserang. Kalau tidak, dia akan menjadi seperti kunang-kunang di kegelapan. Siapa yang tahu berapa banyak binatang iblis menakutkan yang akan menyerangnya. Lei Linger dan Huo Linger terus melawan kera hitam secara bergantian, menyebabkan gangguan besar, tetapi tidak ada binatang iblis lain yang muncul di sekitarnya. Tempat ini pastilah wilayah kera, jadi binatang iblis lainnya tidak akan mendekatinya tanpa alasan. Binatang iblis tingkat Sein adalah eksistensi yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, binatang buas di sekitarnya sangat mengenal wilayah mereka dan tidak akan memasuki wilayah binatang iblis tingkat Sein lainnya dengan mudah. Memasuki wilayah orang lain sama dengan deklarasi perang. Binatang iblis ini sangat kejam, dan begitu pertarungan dimulai, tidak akan ada yang berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Mayoritas dari mereka berjuang sampai mati daripada lari. Inilah sebabnya mengapa orang menyebut binatang iblis memiliki kecerdasan rendah. Memang benar, mereka tidak dikenal karena kepintaran mereka, begitu pikiran mereka sudah bulat, mereka jarang mengubah tindakan mereka. Jadi, selama Long Chen tidak meninggalkan wilayah kera hitam ini, dia akan aman. Sehari semalam penuh berlalu, saat Huo Linger dan Lei Linger bergantian bertarung, aura kera hitam itu akhirnya mulai turun. Lei Linger dan Huo Linger terus-menerus beristirahat di ruang kekacauan utama. Oleh karena itu, bahkan setelah sekian lama, dengan terus beristirahat, mereka masih dalam kondisi puncak. Namun, kera hitam yang melemah tidak menunjukkan rasa takut. Ia semakin ganas, menderu berulang kali. Ini adalah karakteristik binatang iblis. Ketika mereka merasakan bahaya, mereka akan mengamuk, dan serangan mereka menjadi semakin kuat. Ketika ia merasakan bahaya terhadap nyawanya, ia akan menarik seluruh kekuatannya untuk menyeret lawannya ke bawah. Begitu binatang iblis itu mulai melakukan kekerasan, Long Chen akhirnya mengambil tindakan. Dia sudah lama pulih ke kondisi puncaknya. Saat dia melangkah maju, kera hitam itu meraung dan menyerbu ke arahnya, mengabaikan Huo Linger dan Lei Linger. Boom! Long Chen melancarkan pukulan, dan lautan berbintang di belakangnya berputar. Pukulan yang satu ini mengandung kekuatan penuhnya. Namun, ketika kera hitam mengalihkan perhatiannya padanya, satu pukulan sudah cukup untuk membuat Long Chen terbang. Dia hampir memuntahkan darah. Ini adalah pertama kalinya Long Chen benar-benar bertarung melawan ahli tingkat Sein. Hasilnya, dia langsung merasakan betapa besar perbedaan di antara keduanya. Dari segi kekuatan murni, dia bukanlah tandingan Huo Linger dan Lei Linger. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari kera hitam itu. Kera hitam itu meraung dan menyerang Long Chen, tetapi Lei Linger dan Huo Linger memblokirnya. Jaring petir dan api berputar di depannya, tapi ia terus melaju ke depan dengan sembarangan. Seperti prediksi Long Chen, di mata kera hitam, dialah satu-satunya musuh. Saat itu, jaring Lei Linger dan Huo Linger berderit dan retak, menyebabkan ekspresi mereka berubah.
Kekuatan kera hitam telah berkembang saat ia memasuki kondisi mengamuk. Begitu ia mengamuk, kekuatannya akan meledak dalam ledakan terakhir. Pada saat itu, mereka mungkin tidak akan mampu menghadapinya. Long Chen menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya keemasan menembus mulutnya. Saat cahaya keemasan memasuki mulutnya, seluruh tubuhnya bergetar. Setelah itu, tanda aneh muncul di dahinya, dan Long Chen membanting tanda itu dengan telapak tangannya. Kirim. 4509. Ketika tangan Long Chen menghantam dahi kera hitam itu, dia menjadi gila. Bulu hitam yang menutupinya berubah menjadi merah tua, dan auranya semakin kuat, menyebabkan bumi bergidik dan meledak. Matanya merah, dan ia mengayunkan kepalanya, menggapai-gapai saat ia mengamuk sepenuhnya. Long Chen terus menekan tangannya erat-erat ke kepalanya, melepaskan kekuatan darah naganya saat dia berusaha untuk mengukir segel budak. Cahaya yang dia suntikkan ke dalam mulutnya adalah pil obat, khususnya pil penekan jiwa yang sering digunakan untuk menaklukkan hewan peliharaan. Untuk pembukaan jalan menuju surga ke-9 ini, Long Chen telah menyiapkan berbagai jenis pil obat yang tak terhitung jumlahnya, pil penyembuh, pil penawar racun, pil pemecah penghalang, pil pengontrol roh, dan bahkan berbagai jenis pil racun. Pil penekan jiwa ini merupakan pil khusus yang digunakan untuk menenangkan jiwa hewan peliharaan dan memudahkan pemasangan segel budak. Disempurnakan oleh kuali bumi, pil obat tersebut, meskipun belum mencapai tingkat yang tiada taranya, adalah pil emas kelas atas, jadi pil ini efektif bahkan terhadap binatang iblis tingkat Saint. Saat kera hitam mulai melemah, Long Chen memanfaatkan kesempatan itu dan melepaskan kekuatan darah naganya. Namun, ia menemukan bahwa kera tersebut telah memasuki kondisi mengamuk saat ia melawan. Jika ini terus berlanjut, ia akan mengeluarkan seluruh kekuatannya dalam pertarungan sampai mati. Bahkan jika ia tidak mati, ia akan menjadi lumpuh dan tidak dapat menjadi hewan peliharaan. Mempertimbangkan bahaya di lingkungan asing ini, memiliki binatang iblis tingkat Saint bisa menjadi kartu penyelamat nyawa lainnya. Oleh karena itu, Long Chen mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyelesaikan penempatan segel budak. Namun, kera hitam menolak untuk menyerah, membuat Long Chen marah. Menurut alasannya, binatang iblis biasa pasti akan tunduk pada segel budak yang diberi darah naga. Bagaimanapun, ini adalah darah esensi naga sejati, sesuatu yang sepenuhnya menekan mereka. Menyerah pada ras naga juga bukan sesuatu yang memalukan. Tidak baik, aku tidak bisa menggunakan darah naga untuk menyegelnya. Itu akan mati. Ekspresi Long Chen berubah. Namun, memilih kekuatan spiritual daripada darah naga akan lebih menguras tenaga. Selain itu, ia harus terus-menerus mengendalikannya dengan kekuatan spiritualnya untuk mencegahnya memberontak. Tindakan seperti itu akan sangat mempengaruhi kekuatan tempurnya. Kalau begitu, aku akan mencobanya dengan darah unguku. Ki ungu melonjak di belakang Long Chen, menyebabkan segel emas di telapak tangannya berubah menjadi rona ungu. Tanpa diduga, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kera hitam yang mengamuk itu menjadi tenang dalam sekejap. Tidak lagi melawan dengan keras, ia kini bergetar, namun gerakannya tidak lagi tidak menentu. Segel ungu perlahan-lahan menembus kepalanya, menyebar melalui garis keturunannya. Setelah segel ungu itu terpasang sepenuhnya, kera hitam itu perlahan-lahan menjadi lembut dan benar-benar berlutut di tanah. Melihat adegan ini, Long Chen kaget dan senang. Dia tidak menyangka darah ungunya akan menyederhanakan proses pemasangan segel budak. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak akan menyia-nyiakan banyak usaha yang tidak perlu. Huo Linger dan Lei Linger menarik energi mereka, diam-diam mengamati binatang iblis yang telah mereka lawan tanpa lelah selama sehari penuh dan malam tiba-tiba menjadi jinak. Bagaimanapun, ia sudah lama kehilangan penampilan perkasanya karena bulunya yang berkilau telah hangus parah oleh Huo Linger. Selain itu, ada luka yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa masih mengeluarkan darah. Di dalam luka-luka ini mengalir tanda petir, menghalangi kemampuannya untuk menyembuhkan. Sudah jelas bahwa kera hitam ini sangat kuat, bahkan serangan kekuatan penuh dari Lei Linger dan Huo Linger gagal menimbulkan luka yang dalam. Long Chen menginstruksikan Lei Linger dan Huo Linger untuk menarik kembali energi mereka. Setelah itu, Long Chen memberinya beberapa pil obat untuk membantunya pulih. Namun, kera hitam ini baru saja memasuki kondisi mengamuk, menghabiskan kekuatannya secara berlebihan. Pemulihan dari keadaan seperti itu tidak dapat dicapai hanya dalam 1 atau 2 hari saja. Long Chen memilih untuk tetap berada di area ini selama periode ini, mengizinkan Lei Linger dan Huo Linger untuk beristirahat juga. Lagi pula, mereka juga lelah karena pertarungan yang berkepanjangan. Yang disesalkan adalah segel budak ini dibuat menggunakan darah ungu Long Chen, bukan kekuatan spiritualnya. Itu berarti dia tidak bisa mengakses ingatan kera hitam itu. Long Chen terus-menerus memberinya pil obat, termasuk pil teratai salju cahaya suci. 3 hari kemudian, kekuatannya pulih menjadi sekitar 70 hingga 80% dari kekuatannya sebelumnya. Selama periode ini, Long Chen menggali deposit biji logam abadi dan juga menemukan beberapa jenis bahan obat yang telah punah di sekitarnya.
Setelah memastikan bahwa dia tidak melewatkan apapun, dia naik ke bahu kera hitam itu dan mulai menjelajahi sekeliling. Meski kera hitam ini kini menjadi hewan peliharaannya, ia tidak berani gegabah karena beberapa saat yang lalu, kera hitam itu berhenti di suatu area dan menunjuk ke depan dengan ketakutan. Long Chen langsung menyadari bahwa ini adalah wilayah binatang iblis menakutkan lainnya. Dari ekspresinya yang menakutkan, penguasa domain ini bukanlah eksistensi yang bisa ditantang. Long Chen hanya bisa mengangguk dan mengirimkannya ke arah lain. Kera hitam itu sangat cepat, tidak lebih lambat dari kecepatan tertinggi Long Chen. Namun, ia berlari dan melompat, membuat perjalanan menjadi sangat bergelombang. Ini adalah dunia asing, dan Long Chen hanya bisa mempelajari lingkungan sekitar dengan menyuruh kera hitam berlarian secara acak. Saat ini, Long Chen berharap untuk bertemu dengan makhluk batu yang dia temui saat itu melalui mata roh esoterik. Jika dia bisa berkomunikasi dengannya, dia bisa dengan cepat memahami dunia ini. Tiba-tiba, kera hitam itu melambat, dan tatapannya menjadi serius. Saat ia mengeluarkan raungan pelan, bulunya mulai berdiri tegak. Saat itu, raungan marah datang dari kejauhan, suaranya mirip dengan suara kera hitam ini. Kemudian Long Chen melihat kera hitam lain muncul, penampilannya mirip dengan kera hitam yang baru saja dia jinakkan. Begitu kera hitam baru ini muncul, kera hitam yang berada di bawah kaki Long Chen juga meraung dan menyerang ke depan. Sial, kamu membawaku ke sini untuk membalas dendam pada lawan lama. Long Chen tercengang. Kedua kera hitam ini jelas mengenal satu sama lain, dan kera hitam yang baru saja dijinakkan Long Chen telah membimbingnya langsung ke wilayah lawan lamanya. Boom! Kedua kera itu bertabrakan, tinju raksasa mereka bertemu dalam serangkaian pukulan yang berdampak besar. Pegunungan di sekitarnya meletus, dan gelombang ki melonjak ke angkasa. Kamu penipu, Long Chen mengutuk. Namun, kedua kera ini sudah bertarung, dan kera Long Chen belum sepenuhnya pulih, jadi jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Keluar, Long Chen tanpa daya memanggil Lei Linger dan Huo Linger ke sisinya. Dengan mereka berempat bergabung, mereka langsung unggul. Memanfaatkan momen ini, Lei Linger menusukkan pedang petirnya ke mata kera hitam. Makhluk itu terjatuh ke tanah dan terbaring tak bergerak. Dengan tergesa-gesa, Long Chen bergegas ke sisinya dan membentuk segel tangan, saat kekuatan spiritualnya menyebar ke arah itu. Pencarian jiwa. 4510. Long Chen menghela nafas, dan kepala kera hitam itu menjadi lemas. Sial, kepalamu berantakan sekali, mengutuk Long Chen sambil menyeka keringat di dahinya. Long Chen telah melakukan pencarian jiwa atas ingatannya, hanya untuk menemukan bahwa ingatan itu sama sekali tidak berharga. Itu sebagian besar adalah adegan perkelahian berdarah yang pernah dialaminya, serta sedikit tentang pertumbuhannya. Binatang iblis benar-benar binatang iblis. Mereka tidak ingat banyak hal. Long Chen terdiam. Butuh banyak usaha baginya untuk melakukan pencarian jiwa ini, namun akhirnya sia-sia. Kemampuan memori binatang iblis sangat terbatas. Dalam ingatan itu, Long Chen menemukan kera hitam yang telah dia taklukkan. Berdasarkan ingatannya, mereka sebenarnya bersaudara. Namun, setelah dewasa, mereka pergi dengan sendirinya. Di antara binatang iblis, ikatan kekeluargaan tidak ada, karena ibu mereka hanya melahirkan mereka karena naluri. Bahkan saudara kandung terlibat dalam persaingan sengit memperebutkan wilayah, dan bentrokan mereka begitu parah hingga mereka hampir saling membunuh berkali-kali. Kebencian adalah satu-satunya emosi yang ada di antara mereka. Meskipun Long Chen tidak mendapatkan banyak manfaat dari pencarian jiwa ini, dia setidaknya menemukan seperti apa wilayahnya. Ayo pergi. Mengendarai kera hitam, Long Chen menunjuk ke arah tertentu, dan mereka dengan cepat mencapai danau abadi yang diselimuti kabut yang meninggi. Di tengah danau, muncul sebuah pulau, terlihat samar-samar dan menyerupai surga mistis. Kera hitam berteriak kegirangan saat melihat danau. Hal itulah yang menyebabkan konflik antar kera bersaudara. Dulu ketika mereka meninggalkan ibu mereka menemukan tempat ini dan menyadari bahwa danau abadi bermanfaat untuk kultivasi mereka. Meskipun binatang iblis tidak cerdas, mereka memiliki kemampuan luar biasa dalam menemukan harta karun alam yang berharga. Akibatnya, binatang iblis yang kuat akan selalu menempati tanah dengan feng shui yang besar. Jika tidak, mereka tidak akan repot-repot mengklaim suatu wilayah dan menjaganya sampai mati. Binatang iblis yang ditundukkan oleh Long Chen telah kalah dari saudaranya, menyebabkan ia menemukan urat biji itu. Spirit ki dari simpanan itu juga membantu kultivasinya. Namun, endapan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan danau abadi ini. Meskipun banyak upaya untuk merebut danau abadi, kera hitam Long Chen terus-menerus gagal mengalahkan saudaranya. Itu sebabnya sangat bersemangat untuk kembali ke sini lagi. Wangi obat yang pekat, jantung Long Chen mulai berdebar kencang saat dia semakin dekat. Long Chen perlahan mendekati danau. Membentang beberapa ratus mil, danau ini menampung banyak pulau kecil yang tersebar di seluruh perairannya. Kera hitam itu segera berjongkok dan mulai meminum air tersebut. Tampaknya air memiliki daya tarik yang besar.
Long Chen mengabaikannya, membiarkannya meminum airnya. Dia kemudian pergi ke salah satu pulau dan terkejut menemukan banyak sekali bahan obat berharga yang tumbuh di sana. Apakah ini bambu hati valet tulang giok yang legendaris? Long Chen memandangi batang bambu setinggi 3 kaki di depannya, dan matanya membelalak keheranan. Bambu itu setebal ibu jari, menyerupai batu giok dengan benang ungu di intinya. Ini adalah salah satu bahan utama dari pil Nirvanic Chas. Long Chen sendiri belum pernah membaca atau melihatnya. Namun, ketika dia melihat beberapa batang tanaman legendaris ini di sini, mau tak mau dia menyebutkan namanya. Daunnya berwarna zamrud dan tertutup embun kristal, mengeluarkan aroma bambu yang menyegarkan. Ini adalah harta yang tak ternilai harganya dengan khasiat yang menyehatkan jiwa, seru Long Chen sambil segera mengeluarkan sekop batu giok. Dengan sangat hati-hati, dia menggali sebatang bambu dan memindahkannya ke ruang kekacauan utama. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang bambu hati valet tulang giok, pemeriksaan sederhana memberinya pemahaman luas tentang efeknya. Ketika ia memasuki ruang kekacauan utama, ia segera mulai menyebarkan sistem akarnya yang sangat besar. Saat Long Chen melemparkan mayat kera hitam lainnya ke dalam tanah hitam, ruang kekacauan utama dipenuhi dengan energi kehidupan, dan bambu hati valet tulang giok segera menyerapnya. Meskipun batang bambu tidak bertambah tinggi atau lebar, benang ungu di dalamnya semakin padat. Pada saat yang sama, sistem akarnya berkembang pesat. Batang bambu berturut-turut muncul dari tanah, masing-masing setebal lengan bawah. Dalam sekejap, hutan bambu kecil telah tumbuh, menciptakan pemandangan yang subur dan semarak. Terlebih lagi, semakin banyak dari mereka yang keluar dari tanah, yang baru menjadi lebih tebal dari yang sebelumnya. Long Chen sangat gembira melihat pemandangan ini, jadi dia terus menjelajahi lingkungan sekitar. Dia menemukan beberapa bahan obat asing, namun berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, dia dapat menilai secara akurat nilainya. Ingin melestarikan lingkungan di pulau ini, Long Chen hanya memanen satu spesimen dari setiap bahan obat. Berpindah dari satu pulau ke pulau berikutnya, Long Chen melewati ratusan pulau dan mengumpulkan ribuan bahan obat baru. Akhirnya, dia mendekati pulau terbesar, pusat-pusatnya dikelilingi pulau-pulau lain seperti planet di orbitnya. Ketika Long Chen semakin dekat ke pulau tengah, dia melihat jejak kaki besar di sana. Dia tahu bahwa ini ditinggalkan oleh kera hitam yang terbunuh. Berdasarkan ingatannya, disinilah ia berkultivasi. Namun, ia hanya berkeliling di sekeliling pulau ini, dan terdapat hamparan batu tempat ia beristirahat. Tepat di atas tempat itu ada tebing yang menjorok dengan stalaktit yang menggantung di sana. Menetes. Saat Long Chen masuk, setetes cairan dari stalaktit jatuh ke batu di bawah. Di area tertentu, terlihat lubang berwarna merah darah, seolah-olah banyak tetesan air yang menggenang di sana. Long Chen mengendusnya dan tidak mencium bau apapun. Dia memasukkan jarinya ke dalam dan menemukan cairan itu lengket seperti darah, melapisi jarinya. Di dalam cairan, ia mengamati dua jenis energi yang berbeda, yang satu lunak, dan yang lainnya keras. Kedua energi itu saling terkait, menciptakan fluktuasi aneh yang bisa dirasakan Long Chen melalui kulitnya. Yang mengherankan, cairan itu sepertinya memberi nutrisi melalui kulitnya. Pengungkapan ini mengejutkan Long Chen. Seberapa kuatkah tubuh fisiknya? Tetesan ini bisa dengan mudah menembus pertahanan kulitnya sungguh mengejutkan. Untungnya, benda ini tidak beracun, jika tidak, dia pasti sudah diracuni sekarang. Sepertinya alasan kera hitam melampaui saudaranya adalah karena cairan ini. Long Chen mengambil setetes cairan itu dan menelannya. Segera, semburan energi yang dahsyat dan lembut mengalir melalui dirinya, mengaktifkan esensi, ki, dan rohnya. Apa ini? Spirit pil alami. Merasa kaget, Long Chen terbang ke stalaktit. Saat dia memeriksanya lebih dekat, matanya melebar hampir sampai keluar dari rongganya.